Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Baik, dengan siapa di mana? Saya dari hamba Allah dari Kalimantan Tengah. Masya Allah. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya, Umi dan semua santri Al-Baja semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Amin, Subhanahu wa taala amin, amin. dan juga diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Amin. Jadi Buya, saya mau bertanya tentang istihadhah. Saya kan mengambil penjelasan dari Buya bahwasanya kalau istihadhah itu misalnya seseorang mengeluarkan darah selama 25 hari misalnya kan ya. Nah, itu kan haidnya itu diambil, umumnya dia haid dan terus sisanya adalah istihadhah. Nah, ada hari kemarin itu saya bertanya dengan seorang alim, insya Allah beliau ya juga saya sering bertanya ilmu dengan beliau itu. Beliau mengatakan kalau istihadhahnya langsung haidnya itu diambil 15 hari, jadi sisanya baru istihadhah. Nah, itu kalau saya mengambil dari Buya kan itu salah yang pendapat seperti itu, katanya begitu. Nah, tapi saya tetap yakin dengan apa yang Buya sampaikan. Tapi ini cara menghitungnya bagaimana Buya ya? Misalnya kan kalau misalnya orang jelas keluar darah 25 hari. Nah, itu hitungan haidnya adalah misalnya umumnya dia haid adalah 7 hari, maka menghitung haidnya 7 hari. Terus nanti hari ke-8 sampai 15 itu sholatnya diqadha dan sisanya adalah istihadhah. Nah, bagaimana nanti istihadhah yang kedua ini bagaimana Buya? Misalnya dia keluar darah sampai melebihi dari 30 hari, 1 bulan lebih. Misalnya sampai 40 hari atau 43 hari. Nah, apakah haid yang kedua juga langsung menghitung 7 hari, misalnya di hari 31 sampai 37 itu langsung dihitung haid, dan hari 38 dia sudah boleh mandi dan sholat? Apakah harus menunggu hari ke-45 baru dia mandi dan sholat? Hari ke-46 misalnya, hari ke-16 hari yang haid yang kedua, apakah langsung boleh dia misalnya hari ke-37 tadi dia langsung boleh sholat? Nah, itu bagaimana Buya seperti itu cara menghitungnya? Pertama adalah masalah pembahasan haid dan istihadhah. Yang disampaikan oleh Ustadz yang menurut Anda adalah alim, bahwasanya kalau orang terkena istihadhah yaitu keluar darah lebih dari 15 hari, Anda sebut 25 atau berapapun, lalu dia mengatakan diambil 15 selebihnya langsung istihadhah. Kami yakin bahwasanya itu Anda yang salah dengar. Sebab dalam pembahasan bab istihadhah tidak seperti itu. Baik cara menghitung istihadhah cara yang gampang ataupun cara yang gampang yang kami hadirkan atau cara yang rumit. Cara yang rumit adalah dengan melihat kuat lemahnya darah. Jika darah ada kuat dan lemah, maka yang kuat dianggap sebagai darah haid. Itu sengaja tidak kami hadirkan karena itu merepotkan. Karena seorang wanita setiap saat harus melihat darahnya, di darah hitam, darah pekat dari ini. Karena itu berat, sehingga kami mengambil pendapat yang kedua. Memang, makanya dalam kitab fikih haid kita hadirkan cara yang susah ini, kita hadirkan di belakang. Kenapa? Kita perlunya orang wanita bisa mudah mengamalkannya, baru nanti jika ada kesempatan belajar dengan cara yang berat. Biarpun cara yang berat ataupun cara yang ringan, bukan cara menghitungnya seperti Anda sampaikan dari yang Anda dengar. Bukan 15 haid selebihnya adalah istihadhah, enggak. Bukan begitu. Tapi adalah dilihat kuat darah, kuat lemahnya darah. Kalau kuatnya 7 hari selebihnya adalah lemah, kuat dan lemah itu dua. Misalnya ada yang 7 hari hitam, setelahnya merah, maka hitamnya haid, merahnya adalah darah istihadhah. Nah, gitu. Nah, itu kapan mulai dicurigai istihadhah? Kalau sudah masuk hari yang ke-15. Kalau belum hari ke-15 nggak ada curiga istihadhah, masih haid. Artinya makanya dalam pembahasan haid, dan ini mungkin tidak pernah dibahas, tidak pernah disebutkan oleh para ulama juga, cuman kami memberikan istilah itu untuk mempermudah. Ada namanya istihadhah kubra sama istihadhah sughra. Itu yang kami hadirkan istilah itu, dan mungkin Anda tidak pernah mendengar tempat lain. Tapi tidak bertentangan, itu hanya istilah yang kami buat demi mempermudah. Istihadhah kubra itu memang perlu rumus-rumus khusus seperti tadi ini.
yang pekat, yang kuat di ini, yang dianggap haid, kemudian lemah adalah, kemudian bagaimana kalau kuat lemah nanti seperti apa? Itu istihadah kubra. Lah, ciri istihadah kubra itu adalah darah keluar lebih dari 15 hari. Antara 15 dan 16 sambung, itu istihadah kubra, istilah berat. Istihadah ringan misalnya apa? Seorang wanita keluar darah haid belum waktunya haid, maka itu disebut istihadah ringan, nggak pakai rumus, langsung saja istihadah sholat. Misalnya seorang wanita baru keluar darah haid 14 hari, berhenti, berarti kan suci. Setelah suci seminggu tak tahu keluar darah lagi, pasti yang seminggu itu bukan darah haid, pasti darah istihadah. Maka nggak usah pakai rumus. Itu yang kami golongkan istihadah ringan. Nah, kembali kepada istihadah kubra yang Anda tanyakan, baik cara yang sulit, rumit yang selama ini yang dihadirkan dengan 7 macam istihadah itu, atau cara ringan yang kami hadirkan yang pernah Anda dengar, maka rumusnya tidak 15 hari haid, sebenarnya adalah istihadah, tidak seperti itu. Itu sepakat semuanya, nggak ada. Berarti itu mungkin Anda salah dengar. Tapi Bu ya, memang masalah itu bukan hanya beliau saja mungkin yang mendengar gitu karena ya. itu ya, karena dari kami sendiri. Baik, paham. Dari mana sumber kesalahan ini? Sumber kesalahan ini dari kaidah umum, bukan dari rumus. Kaidah umum adalah paling sedikitnya haid adalah sehari semalam. Umumnya haid adalah 7 hari 6 hari. Paling banyaknya haid adalah 15 hari. Dipikir karena banyaknya haid 15 hari, maka selebihnya langsung istihadah. Itu kan dari situ pemahamannya yang salah. Ya. Jadi dari situ kami paham betul yang Anda maksud. Dan banyak ustadz, kami juga banyak mendengar yang demikian itu. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Seperti yang kami sampaikan tadi, harus lebih dari 15 hari dan bermasalah. Antara 15-16 sambung, maka itu bermasalah. Dan kapan dia mulai mencurigai kalau ada istihadah? Kalau sudah masuk 15 hari. Disitulah baru kembali ke 15 hari ke belakang, mana yang kuat, mana yang lemah, cara yang rumit. Ya. Tapi kalau masih di bawah 15 hari, nggak ada darah lemah, darah kuat, nggak ada. Misalnya orang keluar darah 14 hari, maka semuanya dianggap keluar darah haid. Nggak perlu ini lemah, anggap saja 14 hari keluar darah, 7 hari kuat, 7 hari lemah. Apa darah haid sama istihadah? Enggak, haid semuanya. Jadi ini adalah yang sudah belajar haid akan paham apa yang kami sampaikan tentunya. Banyak kesalahpahaman seperti itu. 15 haid selebihnya adalah istihadah. Dan betul itu, karena di takbir Fathul Qarib itu kan itu adalah kaidah umum, bukan rumus memahami haid. Ya. Rumus memahami baca selanjutnya. Juri dalam hasyiahnya, di dalamnya menjelaskan tentang 7 macam. Dia baca matannya Fathul Qarib saja, kemudian tidak membaca kepada syarahnya, apalagi hasyiah matan takrib, tidak baca Fathul Qaribnya, tidak baca syarah hasyiahnya. Maka salah paham ini ada, bukan Anda saja, mungkin bukan ustadz itu saja. Ya, tapi harapan kami, yang kami kira adalah Anda yang salah dengar. Karena kalau memang beliau adalah seorang alim, nggak akan, tidak seperti itu. Baik, kemudian jika darah keluar 40 hari, anggap saja lebih, maka bagaimana caranya? Anda pakai rumus yang susah atau rumus yang gampang? Jika rumus yang gampang yang kami hadirkan, ambil misalnya begini kisahnya. Anda seorang wanita keluar darah haid, sampai hari ke-15 tak taunya nyambung darah haidnya. Maka dari 15 inilah ngitung ke belakang. Rumus. Dia wajib mandi besar di situ, wajib mandi besar. Dilihat dulu rumusnya. Wajib mandi besar. Karena apa? Nggak mungkin ada haid setelah itu. Karena sudah 15 hari. Baru dia mandi besar. Sambil mandi besar dia melakukan sholat. Kemudian ngitung mana di antara 15 hari yang lalu itu yang haid. Maka ditanya kebiasaannya. Kebiasaannya berapa? Kalau biasanya haidnya 10 hari, maka dari 15 hari kita anggap haid 10 hari. 5 hari dikodok. Kan setelah 15 hari kan dia sudah sholat. Dan begitu seterusnya. Lah, lalu bagaimana menghitungnya? Menghitungnya adalah disesuaikan, anggap sebulan itu adalah 30 hari. Jadi kalau 40 hari keluar darah, maka Anda ambil bagaimana? 10 hari anggap saja. 10 hari Anda anggap sebagai haid. Kemudian Anda kasih suci berapa? 20 hari. Kemudian haidnya berapa? 10 hari lagi. Dan begitu seterusnya. Kalau sepanjang hidupnya dia seperti itu. Baik ya. Ada talazum. Jadi kalau 7 kasih 23 haid sucinya. Supaya ada talazum. Karena ini namanya ijtihadnya para ulama. Kenapa? Nggak bisa memastikan. Baik ya. Pakai rumus. Kalau misalnya nih Bu ya, kalau misalnya tadi kan untuk haid mengambil kebiasaan, apakah untuk sucinya juga bisa mengambil kebiasaan Bu ya? Itu bisa saja semacam itu, tapi memberatkan bagi dia. Karena biasanya seorang wanita itu nggak pas 30 hari Bu ya. Umumnya ada yang kadang suci itu hanya 15 hari, 16 hari itu sudah haid lagi gitu. Ada, bisa saja, tapi itu merepotkan. Karena apa?
merepotkan dia, nanti ngitungnya ke belakang juga akhirnya semakin padat nanti, semakin sering head lagi, nanti ketemu head gampang lagi. Jadi kalau talazum ini adalah keseimbangan. Jadi lebih diutamakan mengambil 7 sama 23. Ya. Bisa 7 sama 17 bisa saja. Tapi kan sebentar lagi keluar darah head lagi. Keluar darah head lagi, lebih cepat lagi dan lebih merepotkan. Yang paling enak adalah dengan cara semacam ini. 7 hari dianggap head atau 10 dianggap head, baru nanti talazum digenapi 30 harinya adalah dianggap istihadah, lalu keluar darah head lagi, seperti itu. Iya, Bu ya. Karena kan gini, Bu ya. Ini kan posisi kadang kalau kita mempermasalahan di dalam head, itu kan hitungannya misalnya seorang wanita keluar darah 40 hari, memang hitungnya seperti ini. Tapi dalam kenyataannya, Bu ya, misal seorang wanita ini keluar darah 7 hari belum bersih, 15 hari masih keluar darah. Sampai akhirnya saya itu kan dia berhitung nih, oh kemarin yang dihitung head adalah 10 hari, yang sisanya itu adalah istihadah 5 hari. Nah, terus darah kan terus keluar, Bu ya, setiap hari. Sampai ketika akhirnya dihitung masa sucinya, dia sudah masuki masa suci 15 hari, Bu ya. Dan ternyata darah masih tidak berhenti. Dan dia tidak tahu nih darah ini berhenti kapan. Bisa saja setelah itu berapa hari berhenti, bisa saja setelah 15 hari atau sampai 40 hari bisa nggak berhenti, kan dia nggak ngerti, Bu ya. Yang jelas setelah dia istihadah, dia lalu masuki masa suci 15 hari dan darah masih belum berhenti. Nah, itu apa harus dilakukan, Bu ya? Udah deh nunggu 23 hari karena talazumnya begitu, atau setelah 15 hari masuki 15 hari suci, dia langsung sudah hitungannya head lagi, Bu ya. Karena darah keluar. Jadi darah tidak berhenti sama sekali, misal, Bu ya. Jadi darah tidak berhenti, dan masa suci sudah 15 hari, Bu ya. Kalau darah tidak berhenti, maka memang lebih mudah bagi seorang wanita dengan talazum tadi. Digenapi 30. Kalau 7 menjadi 23. Memang pada dasarnya rumusnya adalah head itu bisa diputus dengan suci 15 hari. Seperti itu. Tapi merepotkan bagi wanita. Karena apa? Dia semakin sering head. Anggap saja 10 hari sama 15, berarti kan 25. Kan begitu? Iya, 25 boleh langsung dia bersuci lagi. Iya, karena secara rumus sah. Kenapa? Dia sudah melewati suci 15 hari, kemudian keluar darah, bisa dianggap head. Ya, akan tapi kemudahannya masuk ke talazum, boleh mengambil yang ini, tapi bagi dia akan repot. Silahkan mengambil yang ini boleh, tapi hitungnya yang tepat. Tapi kalau talazum enak 7, 23, 20, 10, 20 begitu, dan seterusnya. Ya, kalau tadi misalnya masa suci sudah 15 hari, berarti begitu sudah masuki 5 hari, berarti dia tetap sholat, Bu ya. Karena ibaratnya belum sampai ke talazum yang 23. Kalau dia mengambil seperti itu dengan niat, bukan main-main, bukan karena main-main, ya sah saja. Karena memang sudah diputus dengan suci 15 hari kan gitu hitungannya. Diputus dengan suci kan rumusnya. Kapan head sudah diputus suci 15 hari kemudian keluar darah lagi kan? Iya, ya. Cuman ini tidak kita terangkan karena mempersulit yang ini, lebih ruwet. Kecuali ada kasus tertentu, ternyata loh yang seharusnya saya anggap suci kok lebih deras nih, bagaimana? Berarti harus saya rubah deh. Hitungan saya tidak pakai talazum 10-20 atau 7-23. Saya akan pokoknya setelah 15 hari, maka saya ambil suci. Ya sah saja, boleh. Sengaja tidak kita tuliskan dalam buku itu karena apa? Yang demikian ini memberatkan bagi perempuan. Kalau seandainya seorang mengerti, tidak apa-apa, karena memang memang tidak ketahui kapan headnya, kapan istihadahnya. Cuman sesuai rumus adalah setelah head diambil headnya, suci 15 hari kan putus. Aslinya kan begitu. Ya, cuman talazum ini kemudahan. Baik, Bu ya. Baik. Mungkin sedikit menambahkan, Bu ya, karena memang ini banyak sekali dibingungkan oleh para wanita, Bu ya. Jadi anggap tadi darah terus tidak berhenti sampai ketika sudah melewati 15 hari, lalu setelah itu akhirnya dia berhitung dan akhirnya dihitung 10 head dan sisanya adalah 5 hari adalah istihadah, lalu darah terus berhenti sampai dia masa suci sudah 15 hari. Nah, setelah itu anggap dia pengen mengambil talazum. Berarti setelah masuki masa suci 15 hari berarti dia tetap lanjut sholat. Tetap lanjut sholat. Dan ternyata, Bu ya, setelah 17 hari suci darah berhenti, Bu ya. Misal anggap 17 hari suci darah berhenti. Nah, setelah itu, Bu ya, misal anggap sempat stop. Kalau darah berhenti, sudah berhenti kisah istihadahnya. Berhenti kisah istihadah karena sudah berhenti. Nah, kan yang dimaksud istihadah kubro itu kan tidak pernah berhenti itu darah. Baik, selagi ya. Berhenti kisah istihadah berakhir. Ini anggap, Bu ya, berhentinya misalnya hanya 1 hari, Bu ya. Sama. Anggap 1 hari, lalu setelah itu dia keluar darah lagi. Kalau 1 hari. Nah, hitungan suci, Bu ya, itu kan adalah 15 hari gitu, Bu ya. Maka nanti darah yang di hari ke-18, apakah itu hitungannya hari pertama ataukah dia tetap harus mengambil dari masa suci? Dilihat waktu berhenti darah itu waktu masa haid atau masa suci dalam hitungannya. Jika hitungannya memang di masa suci, berarti telah berhenti yang namanya
istihadhah. Jadi ditutup di 17 tadi Bu ya. Kalau memang betul itu di hari yang dihitung sebagai Suci. karena sudah nggak ada lagi. Heeh. Kalau ternyata itu dalam hitungannya masa haid, Iya Bu ya. dalam hitungan haid, berarti dia masih dihitung sebagai haid Baik Bu ya. karena terputus. Karena di antara darah haid kalau terputus tetap dianggap haid, Haid. seperti itu. Mungkin ini perlu dibahas Baru pembahasan khusus Bu ya. Ah. Baik, subhanallah.